ucapkan adalah alhamdulillah kita dapat 3 poin. Kemenangan ini adalah kemenangan milik pemain. Saya hanya di pinggir lapangan, saya hanya nonton, cuma memberikan solusi buat mereka. Saya nggak bisa melakukan apapun. Jadi kemenangan ini adalah milik pemain, milik tim behind the team, fisioterapi, mesure yang bekerja luar biasa. Seperti yang teman-teman tahu bahwa 1 minggu belakangan ini kita latihan sampai maghrib. Ada teman-teman media yang nunggu kita wartawan itu ya sampai maghrib di Bumi Sriwijaya. Begitu kerasnya kita latihan, begitu gilanya kita latihan untuk hari ini, untuk menang hari ini. Kalian tahu bagaimana kerja kerasnya kita. So saya mengerti ketika teman-teman fans ketika 2-1 mereka meneriakan yo-yo out, itu normal. Karena ekspektasi mereka yang begitu besar buat tim ini. Tapi satu hal yang teman-teman masih tahu adalah saya bukan mantan pemain tim nasional, saya bukan pelatih profesional, tapi faktanya adalah saya salah satu pelatih yang pernah melatih di Cina tahun 2017, Cina Super League 2017 pada saat itu, Lijiang Yunnan FC. 2021 saya di Kelantan dan membawa promosi tim Kelantan ke Super League. Kira-kira begitu. Saya akan lakukan yang terbaik teman-teman buat fans ini. Enggak pernah saya main-main. Teman-teman udah tahu bahwa gilanya kita latihan sampai maghrib, apapun saya lakukan, individu, grup, saya analisis malam, siang, pagi. Kita udah lakukan itu, tapi ya football kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita sedih. Yang paling penting adalah we did our best. Kita lakukan yang terbaik. Saya nggak main-main di Palembang ini. Oke, itu aja kira-kira. Terima kasih. Kemenangan ini saya tunjukkan kepada para pemain dan staff behind the team Sriwijaya FC. Thank you. Hi everyone. Today it was a very tough game for us, and we was work hard training to take the treatment. I trust what the coach make in training, because I know the coach in Malaysia League. We was together last 2 years in Kelantan FC in Malaysia. Kelantan was in second league, and we work together and we promote Kelantan and Super League. We need time, because I know it's a short league, it's a 12 game. I think they make pressure to the coach, but you must to believe the coach, give him time to work with the team, and at the end, I believe Sriwijaya Liga 1. Kita belum tentukan itu. Terus terang, kenapa saya bawa dia ke sini, saya tahu bagaimana kualitas yang sebetulnya. Begitu jadi kunci ini fakta. Kalian boleh lihat bagaimana video terakhir di 1 tahun itu Kelantan menuju Super League. Tanpa dia kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itulah sepak bola. Kadang-kadang perform, kadang-kadang enggak. Dan di momen-momen sulit, di Sriwijaya ini momen-momen sulit dia. 2 game dia nggak perform di home dan di Aceh. Lalu dia sakit, injury, dia juga nggak mau seperti itu. Ya, dia katakan sama saya, dia sharing sama saya sampai dia nangis. Maksudnya, ya dia juga pengen lakukan yang terbaik, dan alhamdulillah di 45 menit hari ini dia cukup membantu kita untuk menang. Ya, kira-kira ya itulah sepak bola teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana kerjanya dia. Ya, tetap support ketika di dalam kondisi di bawah sekalipun. Yang jelas kita belum tentukan itu. Nanti saya akan rapat dengan no comment. Itu saya nggak bisa kontrol wasit, saya nggak bisa, itu bukan ranah saya, bukan kapasitas saya. Jadi itu kebalikan ke PSSI. Ya, tadi ada Rifki katakan sama saya di dressing room setelah game, meskipun menang dia cukup kecewa. Itu dia bilang, this is my mistake, ini kesalahan saya akan lakukan terbaik, dan saya ngaku bahwa itu kesalahan saya nggak press dia. Normal dalam sepak bola, kita pengen yang terbaik kadang-kadang, tapi kalau nggak sedikit ya akan terjadi. Kemarin ketika kita gagal di depan, kita gimana cara mengevaluasinya? Kita latihan sampai gelap. Lalu bagaimana kita evaluasi pemain defense? Kita akan lakukan hal yang sama. Kira-kira begitu. Kita berangkat setiap away berusaha untuk bukannya seri. Saya bilang sama pemain bahwa mental kita adalah mental seri ketika away. No, kita harus rubah itu dari awal kita away. Jadi ketika teman-teman tahu bagaimana lawan DS dari Serdang, kita ketinggalan lalu kita bisa membalikan 2-1, lalu kecolongan lagi 2-2. Ya, kita pengen menang. Kita nggak pengen seri. Teman-teman bisa lihat bagaimana Semen Padang di sini.
bagaimana PSPS di sini hari ini, bagaimana mereka main 5 pemain bertahan. I'm shocking to be honest. Saya cukup kaget terus terang. 5 pemain bertahan, artinya mereka mau seri di sini. Itu yang kita nggak akan lakukan di away. Kita tetap insya Allah kita akan lakukan yang terbaik untuk dapat 3 poin. Di football, di sepak bola kadang-kadang kalian akan katakan bahwa ini menakjubkan taktik ini, formasi ini ketika menang. Tapi ketika saya berubah, hari ini saya rubah dan pada akhirnya seri atau kayak bullshit, your formation. Formasi Anda tetap bullshit. Jadi apapun formasinya tetap kita pengen menang. Kayak gitu kira-kira. So apapun formasi yang kita kasih ke pemain, menyesuaikan bagaimana lawan dan bagaimana kita untuk menang. Kira-kira begitu. Satu hal lagi, terima kasih fans Sriwijaya udah tekan saya. Itu bagus. Mereka fokus kepada saya untuk keluar dari sini, tapi mereka nggak tekan pemain dan manajemen. Itu bagus sekali. Saya senang sekali. Biar saya yang ambil tanggung jawab di sini. Kira-kira seperti itu. Thank you so much.